Langsung nggak record banget ya enaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Deden Cahyadi dengan nomor induk mahasiswa 210 8281. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit pembahasan tentang politik hukum di Indonesia. Lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwasannya pada setiap negara mempunyai politik hukum yang tentunya mempunyai fungsi sebagai kebijakan bagi penyelenggara negara dalam menentukan arah dan tujuan negara itu sendiri, termasuk itu Indonesia. Dengan kata lain, bahwasannya politik hukum itu merupakan dasar kebijakan penyelenggara negara dalam sebuah bidang hukum yang akan, sedang, dan juga telah berlaku. Seperti itu. Jadi hal ini tentunya bersumber dari nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tentunya bertujuan untuk menciptakan negara yang dicita-citakan. Seperti itu. Kita masuk ke dalam definisi dari politik hukum itu sendiri. Saya mengutip dari salah seorang ahli hukum yakni Mahfud MD. Beliau menyatakan bahwasannya politik hukum adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru yang akan diberlakukan, baik dengan penggantian hukum yang lama, dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Jadi kembali lagi pada tujuan negara itu sendiri, bahwasannya seperti demikian, seperti itu. Jadi dari uraian tersebut bahwasannya dapat disimpulkan politik hukum merupakan sebuah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang tentunya bersumber dari nilai-nilai masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jadi cita-cita yang ideal bagi sebuah negara itu sendiri, seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya berbicara mengenai politik hukum yang ada di Indonesia, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, bukan hanya kekuasaan, bisa dikatakan bahwasannya Indonesia itu menuangkan cita-citanya dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat. Bisa dikatakan bahwasannya politik dan hukum itu saling berkaitan satu sama lain, karena politik itu sifatnya kepentingan yang tentunya seringkali menimbulkan konflik yang tentunya harus diarahkan dan dikendalikan oleh hukum yang berlaku, seperti itu. Tentunya agar dapat mewujudkan tujuan negara itu sendiri, yakni negara Indonesia. Nah, jikalau kita melihat ya situasi dan kondisi di Indonesia, pada dasarnya yang tercantum dalam alinea keempat itu sendiri bahwasannya ada 4 poin. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, lalu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian. Nah, jadi tujuan negara Indonesia itu sendiri tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Hal ini tentunya jadi untuk mewujudkan ini semua tentunya ya diperlukan yang namanya politik hukum itu sendiri. Nah, seperti itu. Saya akan mengambil sebuah contoh bahwasannya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sebelum era reformasi yang sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan negara muslim lainnya. Seperti ya tetangga kita yakni Malaysia. Negara muslim seperti Malaysia ini kalau dibandingkan dengan Indonesia, kondisinya tidak lepas dari politik hukum dari pemerintah yang berkuasa dalam menyikapi perkembangan ekonomi Islam. Nah, hal ini tentunya terlihat dari awal berdirinya perbankan syariah di Malaysia yang didukung regulasi pemerintah Malaysia, yaitu Islamic Banking ACT tahun 1983. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri bahwasannya perbankan syariah itu mulai ada pada tahun 1992, yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang hadir tanpa dukungan dan peraturan perundang-undangan yang memadai. Seperti itu. Nah, jadi apa yang dapat disimpulkan dari pembahasan barusan, bahwasannya politik hukum itu adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum yang menyangkut fungsi, lembaga, dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Seperti itu.
Bisa dikatakan bahwasannya pembinaan para penegak hukum itu untuk menentukan arah, membentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya, mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, serta untuk mencapai tujuan negara itu sendiri. Jadi, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu teman-teman semuanya.